Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asuhan kehamilan preeklamsi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 226056 bersama rekan-rekan saya yang terdiri dari Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Febriana Diandeza dengan NIM 226044. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Aprilia Brian Pratama dengan NIM 226025. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yustina Nasria dengan NIM 226053. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Alfitri Maspradevi, NIM 226027. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zetiana Putri Binisa dengan NIM 226029. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sonia Ardelia Putri, NIM 226010. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ikarina Adian Wijayanti dengan NIM 226008. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nizal Salma Jahendrum, NIM 226004. Saya Diana Aulia Putri, NIM 226003. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ladia Mutiara Firnanda Prastisia dengan NIM 226038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kaira Rapania dengan NIM 226060. Asuhan kehamilan preeklamsi. Pengertian kehamilan. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester pertama berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu atau minggu ke-13 hingga ke-27, dan trimester ketiga 13 minggu atau minggu ke-28 hingga ke-40. Pada pemaparan materi kali ini akan dibahas seputar gizi ibu hamil yang mengalami preeklamsia. Sebelum masuk ke materi, akan dijelaskan apa itu preeklamsia, ciri-cirinya, penyebab, faktor resiko, gejala, dan pengobatan. Selanjutnya, pengertian preeklamsia. Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein dalam urin yang terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Bila tidak segera ditangani, preeklamsia bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janin. Salah satu ciri khas preeklamsia pada ibu hamil adalah meningkatkan tekanan darah yang signifikan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan secara berkala adalah memantau tekanan darah selama kehamilan. Ibu hamil harus waspada jika tekanan darah sudah mencapai 140-90 mmHg atau lebih. Selanjutnya, ciri-ciri. Berikut ini beberapa ciri preeklamsia yang perlu diwaspadai. Pertama, pembengkakan di sejumlah area tubuh. Preeklamsia pada ibu hamil dapat menyebabkan pembengkakan di sejumlah area tubuh, seperti telapak kaki, wajah, mata, dan tangan. Tidak hanya itu saja, ibu hamil yang mengalami preeklamsia bisa mengalami peningkatan berat badan dalam 1 atau 2 hari. Yang kedua, nyeri yang mengganggu. Preeklamsia pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko mengalami nyeri di area perut bagian atas, kepala, dan bagian tubuh lain. Nyeri yang muncul bisa sangat mengganggu dan menyiksa. Tidak hanya itu, preeklamsia pada ibu hamil juga beresiko mengalami sakit kepala yang sulit hilang atau reda. Yang ketiga, gangguan lain pada tubuh. Preeklamsia juga bisa menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan lain, mulai dari sesak nafas akibat cairan di paru-paru, mual dan muntah, hingga gangguan fungsi hati, dan menurunnya jumlah trombosit dalam darah. Tidak hanya itu, ibu hamil yang mengalami preeklamsia umumnya akan mengalami gangguan penglihatan. Selanjutnya, penyebab preeklamsia. Tidak terdapat beberapa penyebab dari pembuluh darah yang abnormal ini, antara lain tidak cukupnya aliran darah menuju rahim, kerusakan pada tubuh pembuluh darah, masalah pada sistem imunitas, beberapa gen. Faktor resiko preeklamsia. Beberapa gen.
Faktor resiko preeklamsia. Terdapat beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan seorang ibu hamil mengalami preeklamsia, yaitu 1. Riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. 2. Hipertensi kronik, yaitu tekanan darah tinggi sebelum usia 20 minggu kehamilan. 3. Kehamilan pertama. 4. Kehamilan pertama dengan pasangan baru. 5. Usia lebih dari 40 tahun. 6. Ras. Preeklamsia paling sering terjadi pada wanita Afrika, Amerika, dan Hispanik, serta paling sedikit pada wanita Asia. Gejala preeklamsia. 1. Nyeri kepala. 2. Gangguan penglihatan menjadi buram. 3. Nyeri pada perut bagian atas. 4. Mual dan muntah. 5. Produksi urin menurun. 6. Menurunnya jumlah trombosit pada pemeriksaan darah. 7. Gangguan fungsi hati. 8. Sesak nafas. 9. Bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Gizi pada ibu preeklamsia. Bengkalan yang mengonsumsi ikan asin, kerang, kacang-kacangan, mangga, roti sejumlah 1 ibu hamil dalam kategori kurang 16,7% ibu hamil. Kurangnya asupan gizi menyebabkan perubahan kebutuhan gizi kehamilan dan tidak stabilnya kebutuhan gizi akan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Contoh menu makanan ibu hamil preeklamsia ada di tabel sebelah ini. Pengobatan preeklamsia. Penanganan preeklamsia biasanya tergantung pada seberapa parah masalah kesehatan tersebut dan seberapa jauh usia kehamilan ibu. Bila usia kehamilan ibu sudah hampir cukup bulan, 37 minggu atau lebih, penanganan preeklamsia yang biasanya dilakukan adalah dengan melahirkan janin yang berada dalam kandungan sebelum proses kelahiran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.